Astaghfirullah. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk dalam kitab Tauhid bab yang ke-45, di mana larangan seseorang untuk disebut sebagai Al-Qadi Qudat, hakimnya para hakim. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil, di antaranya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah." Qala Sufyan mithlu syahansyah, wa fi riwayatin aghyadu rajulin ala Allahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Sesungguhnya gelar yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja atau hakimnya para hakim. Karena tidak ada raja yang memiliki kekuasaan secara mutlak kecuali Allah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah mengatakan contohnya adalah dengan berkata dalam istilah bahasa Persia, syahansyah. Syahansyah itu artinya rajanya para raja. Dan dalam riwayat yang lain, maksudnya lafaz Muslim, dia adalah orang yang paling dimurkai dan paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Taib. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim atau seorang muwahhid ahli tauhid itu harus punya adab, punya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kemudian seseorang meletakkan sifat yang khusus bagi Allah diletakkan kepada makhluk, karena itu bagian tidak beradab. Tapi letakkanlah yang merupakan kekhususan bagi Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Malikul Amlak atau yang semacamnya seperti Al-Qadi Qudat, Qadil Qudat, hakimnya para hakim, rajanya para raja, raja di raja, dan begitu seterusnya. Ini gelar-gelar yang tidak secara langsung telah merebut hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala diletakkan kepada gelar tersebut. Karena rajanya para raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hakimnya para hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada di dunia ini ketika seseorang dikatakan hakimnya para hakim, qadhinya para qadhi,
melainkan pasti ada kesalahannya. Seorang hakim itu tidak mungkin benar terus ucapannya. Makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan, innama ana basyarun, saya ini manusia, takhtasimuna alayya atau takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu kit'atan min nari, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, saya ini adalah manusia. Terkadang kalian datang kepadaku mengadukan sesuatu, kemudian di antara kalian ada yang lebih cakap cara bicaranya, lebih hebat cara ngomongnya, dan saya hanya memutuskan apa yang saya dengar dari kalian. Maka barang siapa yang kuputuskan sesuatu dalam rangka kalian mengambil hak saudaranya, maka sama saja aku memutuskan kepadanya dengan putusan dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya Nabi SAW saja hanya melihat secara zahir orang yang datang untuk diputuskan perkaranya. Rasul tidak tahu yang benar yang mana. Rasul hanya melihat zahir orang yang datang kepadanya. Makanya Rasul mengatakan, boleh jadi di antara kalian ada yang lebih hebat ngomongnya, padahal dia yang salah, dan di antara kalian ada yang tidak bisa bicara, padahal dia benar. Kemudian Rasul memutuskan yang pandai bicara dibandingkan yang tak pandai bicara. Makanya Rasul di ujung hadis mengatakan, maka apapun putusanku, kalau seandainya yang saya menangkan itu rupanya hakikatnya mengambil hak saudaranya, maka sama saja aku putuskan dengan api neraka, kata Rasul. Kalau sekelas Nabi SAW saja melihat zahir apa yang ia dengar dari orang yang sedang berselisih atau berperkara, apalagi kita. Maka kenapa Nabi SAW dengan tegas mengatakan al-qadatu salasatun, bahwa hakim itu ada tiga orang. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah, yang dua masuk surga, yang satu masuk neraka. Adapun yang masuk surga, rajulun arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah, ada qadhi yang mengenali kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran itu, maka Allah jamin qadhi itu masuk surga. Wa rajulun arafal haq falam yaqdi bihi wajara fil hukmi fahuwa finnar. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki mengenal kebenaran tetapi dia memutuskan dengan kebatilan, maka ku jamin dia masuk neraka. Kemudian wa rajulun lam ya'rifil haq faqadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang qadhi yang jahil memutuskan dengan kejahilannya, maka di neraka. Dari sini menunjukkan bahwa qadhi itu yang dua di neraka, yang satu di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Nabi SAW saja bisa salah dalam memutuskan perkara karena dia harus mendengar dari dua belah pihak yang bersengketa, itu pun Rasulullah SAW hanya melihat dohir orang itu yang bicara, tidak melihat hakikatnya. Kalau melihat hakikatnya Rasul tahu, ya tentu Rasul tidak akan mungkin mengatakan kepada dua orang yang berselisih untuk mendengar kedua-duanya, kalau sudah tahu mana yang salah mana yang benar, kan gitu. Makanya tidak boleh seseorang itu kemudian menjuluki orang atau seorang hakim dengan sebutan qadil qudat ataupun malikul amlak ataupun ahkamul hakimin dan begitu seterusnya, karena itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kenapa dilarang? Karena bahasa-bahasa seperti ini, seperti qadil qudat, itu tersebar di zaman
kurun keempat, pada abad keempat, pada daulah-daulah Abbasiyah dan setelahnya. Itu biasa kalau qadhi itu disebut atau diberikan gelar dengan qadhi qudat namanya. Ini qadhinya para qadhi. Boleh jadi karena pengetahuannya di atas rata-rata para qadhi-qadhi biasa, para hakim-hakim biasa, sehingga mungkin dia lebih cerdas dibandingkan hakim-hakim biasa. Atau kalau sekarang mungkin sekolahnya tinggi gitu ya dibandingkan hakim-hakim biasa, akhirnya digelari sebagai hakimnya para hakim. Tetapi secara bahasa tidak dibolehkan. Kenapa? Satu, karena terkandung kebohongan di dalamnya. Karena tidak ada hakimnya para hakim kecuali Allah. Yang menghakimi seluruh para hakim, bahkan semua manusia, adalah Allah. Sementara kalau dikatakan hakimnya para hakim, dia tidak menghakimi semua hakim yang ada di dunia. Boleh jadi mungkin di kerajaan dia saja. Hakimnya para hakim di Mesir, hakimnya para hakim di Saudi, hakimnya para hakim di Indonesia. Kalau dinisbatkan seperti itu dibolehkan, maksudnya dibatasi dengan negara. Tapi kalau diitlakkan secara mutlak hakimnya para hakim, seolah-olah dia hakimnya hakim satu dunia, ini tidak boleh. Karena tidak ada hakim yang betul-betul hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada unsur kebohongan di sini. Yang kedua, karena di sini ada unsur pengagungan. Ada unsur pengagungan dan ada unsur kesempurnaan. Sementara keagungan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak ada yang agung dan tidak ada yang sempurna. Ketika dikatakan qadil qudat, berarti terkandung padanya keagungan dan kesempurnaan yang hanya disematkan kepada Allah saja harusnya. Makanya kemudian dilarang menggelari orang seperti itu. Kemudian yang ketiga juga adanya tazkiyah. Adanya tazkiyatun nafsi. Memberikan rekomendasi kepada diri sendiri seolah-olah dia orang hebat. Dan ini ada unsur kesombongan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ini 3 poin kenapa tidak boleh menggelari orang walaupun dia seorang hakim, seorang qadhi dengan sebutan qadil qudat atau ahkamul hakimin, ataupun lebih parah lagi seperti dalam hadis ini malikul amlak, rajanya alam semesta. Tidak boleh, karena tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Dan kelak pada hari kiamat ketika bumi ini dihancurkan, langit dihancurkan, manusia dimatikan, jin malaikat juga mati, maka Allah katakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Maka Allah jawab sendiri lillahil wahidil qahar. Kerajaan ini hanya milik Allah Zat yang Maha Esa dan lagi Maha Perkasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita akan petik dari pelajaran bab ini adalah tentang kesombongan. Karena kalimat itu mengandung kesombongan. Bicara tentang sombong, maka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagaimana di dunia orang sombong itu merasa paling tinggi dan paling agung di mata manusia, maka nanti pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan mereka akan dikumpulkan dan akan dijadikan kecil di tengah-tengah manusia besar. Jadi yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amthali dzar, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong itu pada hari kiamat seperti dzar, seperti semut. Dikecilkan badannya sehingga dia terseak-seak untuk berjalan karena takut diinjak manusia-manusia besar. Begitulah al-jaza min jinsil amal.
sebagaimana dia merasa besar di dunia, Allah kecilkan dia di akhirat. Oleh karena itulah maka tidak boleh seseorang itu berlaku sombong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu sombong itu seperti apa? Pertama, tanda-tanda orang sombong itu adalah adamu qabulil haq, tidak mau menerima kebenaran. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian yang kedua, sombong itu ihtiqarun nas wa intiqasuhum. Dia meremehkan manusia, merendahkan manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kisah Nabi Musa dan saudaranya Harun, kemudian menghadap Fir'aun, mulailah kemudian mereka berdua berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun kemudian merendahkan Musa dan Harun, dan Allah katakan fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Fir'aun dan orang-orangnya pun merasa besar hati, merasa sombong, dan mereka merasa tinggi di hadapan Musa. Bahkan mereka mengatakan, anu'minu li basyaraini mithlina, buat apa kami beriman kepada dua orang yang sama seperti kami, katanya. Jadi sifat sombong itu adalah merendahkan, menghina orang lain. Kemudian juga ciri-ciri orang sombong itu adalah al-ghilzatu bainan nas. Orangnya keras, ingin menang sendiri gitu ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi'sal akhul ashir, katanya, sebaik-baik orang itu dia, katanya. Ketika kemudian orang itu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW tajamul, pura-pura senyum, ngomong baik-baik gitu ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha heran dan mengatakan, ya Rasulullah, alan talahul kalam, kenapa kau lembutkan omonganmu kepada dia? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas awada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, seburuk-buruk manusia adalah orang yang manusia meninggalkannya karena takut keburukannya. Orang ini ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Salah satunya karena keras hatinya, ghildah, menang sendiri, tidak suka manusia. Siapapun orang sombong itu, manusia pasti meninggalkannya. Walaupun seandainya berhadapan dengannya itu hanya untuk tajamul saja, itu hanya pura-pura saja, sebenarnya hatinya tidak suka dengan dia. Makanya kenapa Rasul mengatakan seburuk-buruk manusia yang manusia meninggalkannya, karena sifat sombong itu, sifat keras itu tidak disukai orang gitu ya. Kemudian juga yang keempat, diantara tanda-tanda sombong itu adalah aklu hukukin nas bil batil. Biasanya suka mengambil hak-hak manusia dengan kebatilannya. Adapun kenapa orang bisa sombong, Bu? Kenapa orang bisa sombong? Ada 4 yang mendorong orang itu sombong. Pertama, al-ilmu, karena merasa dia punya pengetahuan lebih tinggi dibandingkan orang, punya ilmu lebih tinggi dibandingkan orang, sehingga dia sombong dan merendahkan orang-orang jahil di bawahnya. Kemudian yang kedua, at-takabbur bil hasabi wan nasabi. Yang mendorong orang sombong itu karena sebab keturunan, sebab nenek moyang. Dia merasa ayahnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya orang besar, turunan darah biru, yang lain merah.
Maka ini juga penyebab orang itu sombong. Kan banyak di masyarakat itu ya, kau belum tahu saja bapakku siapa katanya. Emang bapakmu apa katanya? Kamu belum tahu saja ya kakekku ini polisi katanya. Emang kenapa dengan polisi katanya kan? Belum tahu saja ini kakek ibu saya jenderal semuanya. Maka itulah penyebab sombong, karena terkadang dilihat dari hasab dan nasab. Kemudian yang ketiga, at-takabbur bil mal, yang mendorong orang sombong itu karena harta. Makanya Fir'aun atau Qarun disebutkan dalam Al-Quran itu sampai berjalan itu dengan sombong, dikeluarkan semua kekayaannya pada satu hari dan berjalannya dengan sombong tu si Qarun itu. Makanya Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kemudian yang nomor 4 juga karena mansib, karena sebuah pangkat, kedudukan, jabatan, kepemimpinan, ini pun orang bisa terdorong untuk sombong. Inilah 4 penyebab orang itu sombong, Buya. Pengetahuan, kemudian dari segi garis keturunan, kemudian karena harta, kemudian karena pangkat, jabatan, ataupun karena kedudukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun sombong sendiri itu terbagi menjadi 3. Pertama, al-kibru 'ala Allah, sombong kepada Allah, seperti bab yang kita sedang kaji ini. Sombong dengan Allah dengan mengatakan Malikul Muluk, aku ini raja para raja, atau bahasa kitanya raja di raja. Qadil Qudat, hakimnya para hakim. Ataupun Malikul Amlak, rajanya alam semesta. Ini tidak boleh. Ini sombong kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang punya hukum, yang mengatur alam semesta di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pemilik alam semesta, dialah pencipta alam semesta, dan dia pula yang mengatur alam semesta. Tidak berhak orang kemudian mengambil nama yang harusnya kekhususan Allah diberikan kepada makhluk. Maka ini mengurangi tauhid. Tidak boleh, kecuali kalau seandainya tidak diitlakkan, tidak secara mutlak ngomongnya ya, mungkin ditakyid dengan mengatakan umpamanya alimnya negeri ini, itu orang yang paling alim di negeri ini. Boleh, karena di negeri ini saja, belum tentu di negeri orang dia alim gitu ya. Tapi kalau dimutlakkan satu dunia, itu tidak boleh. Itu sama dengan merampas rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah, sombong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolak hadis-hadisnya, menolak wahyu-wahyu yang disampaikannya. Kemudian yang nomor 3, al-kibru 'alal khalqi, termasuk sombong di hadapan manusia. Dan ini yang banyak yang saya sebutkan tadi, sebabnya mungkin karena harta, karena kehormatan, karena kecantikan, karena kekuatan, karena kepemimpinan, karena banyaknya pengikut, dan begitu seterusnya. Maka ini juga bentuk kesombongan dan bahaya. Kenapa? Karena sombong itu pertama mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Allah akan murka siapapun yang sombong. Yang kedua, mewarisi al-bu'du anillah, dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan dari Allah saja, manusia pun akan menjauhinya. Kemudian yang nomor 3, yuhsyaru sahibuhu yaumal qiyamah dzalilan, akan dibangkitkan pada hari kiamat orang sombong itu menjadi orang yang paling hina di mata Allah, di mata manusia. Kemudian juga yaski sahibuhu yaumal qiyamah min usarati ahlin nar, maka orang-orang yang sombong berdasarkan nas Al-Quran akan diberi minum pada hari kiamat dari nanah dan darahnya penduduk neraka, na'udzubillah. Kemudian juga sombong itu bisa tub'idun nas an ta'atillah, menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sombong itu yu'di ilal ightirar bin nafsi, bisa mengantarkan kepada ujub, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kuat, merasa paling banyak pengikutnya, dan begitu seterusnya. Lah, ini semua adalah bahaya-bahaya sombong.
Makanya Ibnu Umar radhiyallahu an satu ketika melihat ada orang yang melembrehkan kakinya di bawah, melembrehkan celananya di bawah mata kaki. Jadi ada orang yang kemudian menyeret-nyeret bajunya di bawah mata kaki. Kemudian juga ditegur oleh Ibnu Umar karena itu adalah pakaiannya orang sombong. Maka dia pun tidak mendengarkan nasihat Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, inna lisyaitan ikhwana. Rupanya setan juga ada kawannya dari manusia katanya. Nah, itulah kawannya setan. Sombong, tidak mau diingatkan, tetap saja sombong. Kenapa Ibnu Umar ngomong begitu? Karena iblis ketika dinasihati Allah agar sujud kepada Adam, makin sombong dia. Karena orang sombong itu tidak mau menerima nasihat dia dan cenderung merendahkan orang. Makanya wajar kalau Ibnu Umar mengatakan inna lisyaitana ikhwana. Rupanya setan juga ada pula kawannya dari orang katanya. Kemudian juga Imam Abdul Qayyim rahimahullah taala mengatakan arkanul kufri arba'atun. Rukun-rukun kekufuran itu ada 4. Al-hasadu wal ghadabu wasyahwatu fal kibru yamna'uhu anil inqiyad. Kemudian kata beliau, kufur, rukun-rukun kufur itu ada 4. 1, al-kibru, sombong. Yang menyebabkan orang kufur itu salah satu penyebabnya karena sombong. Yang kedua al-hasad, karena hasad. Yang ketiga al-ghadab, karena murka, marah. Dan yang keempat wasyahwatu, karena syahwat. Adapun sombong biasanya mencegah orang untuk al-inqiyad, tunduk. Namanya orang sombong, nggak mau tunduk dia. Ya. Orang sombong itu tidak akan tunduk kepada siapapun, sampai kepada Allah pun dia tidak akan tunduk. Adapun hasad mencegah orang untuk mendapatkan nasihat. Susah orang hasad dinasihati. Adapun marah susah untuk berbuat adil. Makanya hakim-hakim yang sedang marah tidak boleh memutuskan sebuah perkara karena tidak akan adil kalau lagi marah. Dan syahwat itu akan melemahkan ibadah. Kemudian juga dikatakan oleh Mutarrif ibn Abdillah. Jadi Mutarrif ibn Abdillah ini suatu ketika melihat Muhallim, seorang perdana menteri sekaligus pemimpin perang, jalan dengan sombong. Kemudian ditegurlah sama Mutarrif ibn Abdillah dan mengatakan, ya Abdullah, hadhihi masyatu yubghiduha Allah. Janganlah kau berjalan kayak gitu membusungkan dada. Allah tidak suka. Ya. Tiba-tiba Muhallim karena merasa menteri dan juga jenderal perang, dia mengatakan, ama ta'rifuni, kau enggak kenal aku ya, katanya. Maka kata Mutarrif ibn Abdillah, bala a'rifuka, bahkan sangat tahu siapa kamu. Awalai aulau, di sini alaka nutfatun madhiratun wa akhiratuka jifatun qadiratun wa anta baina dzalika tahmilul al-adharatu. Bukankah kamu adalah orang yang keluar dari 2 lubang najis, ibu dan bapakmu, dan kelak kalau engkau menjadi bangkai dan tidak dikuburkan, kau akan jadi bangkai yang busuk, dan sekarang pun kau hidup kemana-mana bawa najis di perutmu. Apa yang kau sombongkan, kan? Maka Muhalli pun baru sadar dan mengatakan, jazakallah khairan, engkau sudah mengingatkan aku, katanya. Ini kata para ulama bahaya orang sombong itu. Makanya cobalah supaya kita tidak menjadi sombong. Yang pertama, ta'ammul ma fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal wa'idis syadid lil mutakabbir. Berusaha merenung, memikirkan, membaca dari Quran dan hadis itu bagaimana kesudahan orang-orang yang sombong. Semua kesudahan orang-orang yang sombong itu dihancurkan Allah. Kaum A dihancurkan karena kesombongannya, kaum Tsamud dihancurkan karena kesombongannya. Tidak ada yang selamat orang sombong itu di dunia. Kemudian yang kedua, at-tadzakur dauman annahu min masawil akhlak. Ingatlah bahwa sombong itu seburuk-buruk akhlak.
Tidak ada akhlak yang lebih buruk melainkan kesombongan, karena itu akhlaknya iblis. Sombong itu akhlaknya iblis, ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah mengetahui bahwa wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Yang Allah berikan kepada kita itu loh tidak banyak. Pamannya ada orang cerdas, ada orang kaya, ada orang memiliki jabatan tinggi. Berapalah yang Allah berikan dibandingkan yang Allah miliki itu. Makanya ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa berada di perahu, tiba-tiba ada burung nuki ke lautan, kemudian meneguh seteguk air. Kata Khidir, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu kalau digabung itu, makanya seperti tegukan burung itu, katanya. Adapun ilmu Allah itu ya seluas-luas lautan itulah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang akan disombongkan? Ilmu Allah tidak memberikan kecuali sedikit. Harta juga sama. Ketika Nabi SAW mengistilahkan harta itu, kata Nabi SAW, celupkanlah jarimu ke dalam lautan, kemudian angkat, kemudian lihat di ujung jari itu, pasti engkau akan melihat hanya satu tetes yang menetes di ujung jari. Itulah harta yang diperebutkan satu dunia oleh manusia itu, hanya satu tetes yang Allah berikan. Sementara kekayaan Allah itu laksana lautan tak bertepi. Jadi harus paham bahwa apa yang Allah berikan itu sedikit, sehingga apa yang disombongkan. Kemudian yang keempat, juga hendaklah melihat bagaimana akibat-akibat di dunia dan di akhirat orang-orang yang sombong. Lihat, madrasah yang paling efektif itu bukan sekolah, karena sekolah itu harus bayar. Apalagi kalau sampai kuliah tertentu bisa ratusan juta tuh uang masuknya saja, seperti kedokteran dan yang lainnya. Tapi madrasah kehidupan itu yang paling bermanfaat adalah lihat di sekeliling kita. Perhatikan orang-orang yang dulunya sombong, tiba-tiba kemudian jatuh. Kan banyak orang-orang yang sombong kemudian jatuh itu, Bu. Nah, itu jadi semacam pelajaran bagi kita bahwa tidak ada orang yang di atas kesombongannya. Sehebat apapun burung itu akan terbang ke langit, pasti jatuh juga. Kenapa? Karena kekuasaan itu yang berhak memberikan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut juga kerajaan yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendak muliakan, dan Engkau hinakan orang yang hendak Kau hinakan. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuat dan juga maha perkasa atas segala sesuatunya. Artinya, sehebat apapun seorang raja itu, kerajaan itu pemberian dari Allah kok. Lihat Fir'aun, tumbang juga dia, ditenggelamkan oleh Allah. Namrud dibunuh oleh nyamuk. Abu Jahal menjadi terhina di perang Badar. Semua orang yang sombong itu pasti dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat kesudahan-kesudahan mereka. Kemudian juga berfikirlah, banyak-banyak berfikir. Lihat alam semesta, lihat kiri kanan depan belakang, lihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita loh tidak bisa apa-apa, baru disentuh sakit saja terkadang kita tidak bisa bangun. Mau apa? Orang yang dulunya hebat ngomong jadi pengacara, tiba-tiba stroke, tidak bisa bicara. Dan saya pernah melihat, ya, saya pernah menyaksikan ada pengacara, wah kalau ngomong hebat, tiba-tiba dengan berjalannya waktu stroke, dia ngomong pun tidak bisa. Lalu kemana kehebatan bicaranya itu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau, Allah bisa cabut tuh nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepadanya.
Ada orang yang saking sombongnya, tiba-tiba kemudian kecelakaan di jalan, mati lah. Buat apa kekayaan yang ditumpuk-tumpukannya itu? Maka dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bab ini mengajarkan tentang bahayanya berlaku sombong, terutama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, jadi Muawiyah ini suatu ketika pergi menemui Ibnu Zubair dan juga Ibnu Safwan namanya. Ibnu Zubair dan Ibnu Safwan radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Abdullah ibn Zubair dan Ibnu Safwan ini berdiri ketika melihat Muawiyah datang, marah Muawiyah. Kata Muawiyah, ijlisa, duduk kalian berdua. Laqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man syarrahu an yatamattsala lahu man sarrahu an yatamattsala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Apa kata Muawiyah? Sungguh aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaklah siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Sampai Muawiyah tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Karena apa? Penghormatan itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Walaupun dari sini para ulama ada yang membagi dua. Kalau menghormati berdiri itu aktif, artinya bukan diam saja, berdiri kemudian jalan seperti orang yang menjamu tamu. Kita duduk, datang tamu, berdiri sambil jalan mendekati tamu kemudian menyuruh dia duduk, maka itu tidak masalah. Tapi kalau pasif, berdiri saja gitu ya, maka itu yang dilarang. Berdiri saja silahkan, tapi kita tidak gerak gitu ya. Itu yang dilarang, karena itu menghormat pasif ini sama dengan perkataan siapa Muawiyah di sini. Nabi SAW mengatakan barang siapa senang melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Lihat bagaimana dahulu para ulama, para sahabat Rasul itu jangan sampai terkena sombong, sampai-sampai ada orang menghormati dengan berdiri saja bisa marah dia. Ya. Karena memang Nabi SAW sendiri mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji debu. Bahkan Rasul mengatakan salatsu muhlikatin syukhun muta wa hawan muttaba wa i'jabul mar'i bi nafsi. Tiga perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub serta sombong seseorang terhadap dirinya sendiri. Makanya ketika Nabi SAW disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, jadi ada seorang laki-laki itu disebut-sebut di samping Nabi, lalu laki-laki yang lain memuji kebaikan laki-laki tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, waihaka qata'ta unuqa sahibika, kata Rasul, celaka engkau, kamu telah memenggal leher saudaramu. Dalam riwayat al-madhu adzabhu, pujian itu adalah sembelihan katanya. Lihat, sampai Nabi SAW mengatakan apa? Al-madhu adzabhu, bahwa pujian itu adalah sembelihan. Padahal sebenarnya kan orang ini kan menyebutkan kebaikan orang, orangnya nggak tahu, kemudian sahabat yang lain ikut-ikut memuji kebaikannya. Kata Rasul, celaka kalian, kalian telah memenggal leher saudaramu sendiri, katanya. Karena sebab kalau seandainya dia mendengar pujian itu kemudian jadi sombong, kalian yang menyebabkan dia sombong. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan kalau ada orang memujimu di hadapanmu, ambil tanah, siramkan di kepalanya, kata Rasul, supaya kita jangan sampai memiliki sifat ujub. Jadi bab ini adalah bab di antara hilangnya kesempurnaan tauhid ketika kemudian seseorang memberikan lakob-lakob tertentu yang di dalam lakob-lakob itu terkandung sifat-sifat yang khusus bagi Allah kemudian diletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak dibolehkan karena ada tiga unsur yang saya sudah katakan tadi. Pertama, ada unsur kebohongan. Yang kedua, ada unsur keagungan dan kesempurnaan.
dan yang ketiga ada unsur kesombongan. Makanya dilarang oleh para ulama, bahkan sebagian para ulama mengatakan sampai kepada tingkat haram, ya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan cara takyid, umpamanya tidak memutlakan rajanya, para raja yang ada di Kepri umpamanya, tidak apa-apa, ya. Atau hakimnya, para hakim yang ada di Indonesia, tidak apa-apa. Berarti hanya melingkupi sekitar Kepri saja atau se-Indonesia saja. Tapi kalau mutlak, oh itu hakimnya para hakim, maksudnya secara mutlak satu dunia, itu tak boleh. Itu menyematkan sesuatu yang harusnya disifatkan kepada Allah diberikan kepada makhluk, dan itu merampas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara penjelasan singkat dari bab ke-45 dalam Kitab Tauhid. Wallahu alam, Bu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba ulangi. Ada saya dengar itu pepatah Arab atau peribahasa bahasa Arab itu mengatakan sombongnya kita kepada orang sombong itu adalah sedekah. Oh iya. Itu bagaimana penjelasannya? Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi terkadang ada orang sombong itu perlu dihadapi dengan kesombongan juga. Ya. Itu dibolehkan oleh sebagian para ulama, berbuat sombong kepada orang yang sombong, Bu, ya. Maksudnya untuk memberikan pelajaran, tidak ada masalah. Kita berlaku sombong kepada orang yang sombong. Umpamanya ibu punya tetangga sombongnya tingkat dewa, umpamanya, sombong kali, diajak ngomong nggak mau, diucapkan salam tak jawab, gitu ya. Ya udah, ibu ikut-ikut kayak dia aja kalau ketemu dia, tapi khusus dia aja, itu maksudnya. Jadi artinya kita muamalatu binaqidi qasdih, bahasa Arabnya. Sebagaimana dia berlaku begitu, kita juga berlaku yang sama dengan dia. Hanya kepada dia saja yang sombong. Ya, jadi sombongnya kita itu hanya kepada orang yang sombong saja. Tapi tidak boleh jadikan sifat bagi kita, khusus untuk dia saja, memberikan pelajaran saja. Boleh. Ya. Jadi berlaku sombong kepada orang yang sombong. Wallahu a'lam. Ya. Apakah di sini termasuk orang-orang yang memiliki kepribadian berkemauan keras? Iya. Ya, alhamdulillah. Pribadi berkemauan keras itu ya bukan sombong. Mungkin dia ingin mengejar sebuah cita-cita sehingga dia istiqomah. Dan itu nggak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza amila amalan atqanahu. Rasul itu kalau mengamalkan sebuah perkara maka dia akan memutkinkan amalannya. Maka ini juga kaidah sebuah bisnis kan begitu, Bu, ya. Orang seorang pembisnis, kalau dia mutkinkan di satu bisnis, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun, nanti akan sukses tuh bisnisnya. Karena Rasul itu kalau mengerjakan sesuatu pasti Rasul mutkinkan tuh pekerjaannya. Tapi kalau bisnisnya mencele-mencele nggak akan bebas, nggak akan sukses itu. Jual es cincau tak laku, bosan, ganti lagi, jual goreng bakwan. Jual goreng bakwan tak laku lagi, malas. Jadi tukang bangunan. Tukang bangunan capek, panas. Nah, akhirnya dia tukang sampah. Sampai kapan kayak gitu mencela-mencele? Makanya Rasul mengatakan, Aisyah radhiyallahu mengatakan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atqanahu. Rasul itu kalau melakukan sebuah amalan dia mutkinkan tuh di amalan itu. Nanti akan tahu celahnya, oh di sini kekurangannya, di situ kelebihannya. Nanti akan tahu celahnya. Kalau yang dimaksud di situ dia punya keras hati untuk menggapai cita-cita dia, bukan sombong itu. Ya, maksud sombong di sini keras hati itu maksudnya menolak nasihat. Dinasihati keras sekali orangnya, tidak mau nerima. Ya, menolak kebenaran, batrul haq wa ghamdun nas. Karena celakanya orang sombong itu biasanya mulai dari keras hati, tidak mau menerima nasihat, berakhir dengan merendahkan orang. Rata-rata orang sombong itu merendahkan. Kalau dia sombong dengan jabatan, maka dia akan merendahkan orang yang di bawahnya. Kalau dia sombong dengan harta, dia akan merendahkan orang yang miskin di bawahnya. Kalau dia sombong dengan nasab, dengan hasab, dengan turunan, maka dia akan menyombongkan turunan orang lain. Itu marganya si anu tuh. Itu kalau dalam kami itu marga paling rendah itu. Coba ada orang kayak gitu, Bu, ya. Itu seperti itu. Jadi kalau maksudnya keras itu dalam mengejar sebuah keinginan, dan keinginan itu tidak tercela. Keinginan itu perkara mubah dengan tidak melalaikan ibadah-ibadah dan yang lainnya, tidak ada masalah. Itu maksudnya sebuah kebaikan kalau yang seperti itu. Istiqomah namanya, ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.